Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevan Davidiansyah. Saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan program studi Manajemen dan Penilaian Properti. Saya di sini akan menjelaskan terkait sistem informasi manajemen aset. Untuk pengertiannya, sistem informasi manajemen aset adalah pengelolaan aset milik seseorang atau perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan. Ada juga menurut para ahli, ini menurut Danilo dan Lemmer, manajemen aset adalah sebuah metodologi efisien dan mengalokasikan sumber daya secara adil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Haryono, manajemen aset adalah proses untuk mengelola permintaan dan akuisisi panduan, penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan dan mengelola risiko dan biaya seumur hidup aset. Dan menurut Gima Sugiyama, manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapus hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Kemudian untuk tujuan manajemen aset, ada beberapa tujuan dari pengelolaan aset di perusahaan, diantaranya memastikan status kepemilikan suatu aset, melakukan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki, menjaga agar nilai aset tetap tinggi dan memiliki usia yang hidup lebih panjang, memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset secara optimal, meminimalisasi biaya selama usia suatu aset sebagai keperluan untuk pengamanan aset dan sebagai acuan dalam menyusun neraca dalam laporan akuntansi. Selanjutnya adalah siklus manajemen aset. Dalam mengelola suatu aset perusahaan, terdapat siklus yang harus dilakukan secara berurutan sehingga proses akhir manajemen dapat berfungsi secara maksimal. Urutannya adalah yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Ini merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Perencanaan kebutuhan aset harus dapat memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan atas aset tetap, fixed asset yang akan dikelola, baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan menekan risiko kerugian perusahaan di masa depan. Untuk yang kedua ada pengadaan aset. Tahap selanjutnya dalam siklus adalah pengadaan aset, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset bersangkutan. Untuk yang ketiga ada inventarisasi aset. Pada tahap ini perusahaan melakukan pendataan dan pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset seperti lokasi aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan aset, identitas penanggung jawab, dan spesifikasi aset. Selanjutnya, hasil data tersebut dilaporkan dan didokumentasikan pada suatu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. Untuk yang keempat ada legal audit aset, dikenal juga dengan istilah uji tuntas hukum. Ini merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat. Untuk kelima ada pengoperasian dan pemeliharaan aset. Perusahaan menggunakan semua aset dalam proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar dapat berfungsi secara optimal. Untuk yang keenam ada penilaian aset. Perusahaan menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Untuk yang ketujuh ada penghapusan dan pengalihan aset. Jika suatu aset tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkannya atau memusnahkannya. Pengalihan aset adalah pemindahan hak dan atau tanggung jawab dan wewenang aset pada divisi lain. Sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. Untuk yang terakhir, yang ke-8, pembaruan aset. Pada sebagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat diperbarui sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan melakukan proses pembaruan atau peremajaan aset sehingga dapat kembali bekerja secara optimal.
Kemudian untuk pentingnya melakukan manajemen aset, karena dengan melakukan manajemen aset beserta siklus yang sudah saya jabarkan di atas, perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan dapat meningkatkan keuntungan baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan. Perusahaan juga dapat meminimalisir risiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi yang sudah saya dan kelompok saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi manajemen aset yang sudah saya dan teman kelompok saya buat. Ini ada di halaman pertama, halaman login. Ini ada kolom untuk namanya, kolom untuk password, kolom untuk tahun. Terus ada kolom fitur remember me untuk agar kita tidak perlu memasukkan password secara berkala. Terus ada pilihan juga untuk mendaftar akunnya. Dan ini karena saya sudah punya akun, saya menggunakan akun Stefan dengan nama dan password yang sudah saya isi. Kemudian saya mengisi tahunnya dan kita login. Dan ini halaman pertama adalah halaman dashboard atau beranda. Ini juga ada kata Hai Stefan karena pemilik akunnya Stefan. Terus kemudian kita bergeser ke halaman input barang. Di halaman input barang ini ada kolom kode barang, di mana ini sudah ada listnya sesuai dengan referensi. Terus ada nama barangnya, tahun perolehannya, NUP-nya, kategori, kolom merek atau tipe, kolom kuantitas, kolom harga satuan, ada kolom harga. Untuk kolom harga ini adalah harga total dari harga satuan barang dan kuantitasnya. Terus ini ada untuk kondisinya, kolom kondisi, kolom penggunaan, ada kolom ruangannya, kolom keterangan, dan kolom untuk gambar dokumentasi. Kemudian coba kita isi untuk kode barangnya, saya isi KR52. Untuk nama barangnya kita isi saja kursi roda merah. Untuk tahun perolehannya kita isi tahun 2022. Untuk NUP-nya kita isi 01. Untuk kategorinya karena ini kursi, kita isi kursi. Di sini juga udah ada list rekomendasinya sesuai dengan referensi. Untuk merek atau tipenya kita isi Endomatic saja. Ini juga sudah ada referensinya. Untuk kuantitasnya misalkan kita isi 2. Untuk harga satuan barangnya misalkan harganya 200.000. Kemudian di harganya akan tertera harga 400.000 karena kuantitasnya adalah 2. Untuk kondisinya ada kondisi bagus, rusak ringan dan rusak berat. Ini kita isi bagus saja. Terus untuk penggunaannya ada penggunaan sendiri atau pihak ketiga, kita isi sendiri. Untuk ruangannya juga ada ruang pengelola, ruang akademik, ruang dosen, ruang perpustakaan. Ini kita isi di ruang pengelola. Untuk keterangannya ada intra-compatible atau extra-compatible. Karena harganya 200.000, sesuai dengan peraturannya kita isi intra-compatible. Terus untuk gambar dokumentasinya kita isi acak saja. Kemudian kita input. Kemudian ada notifikasi bahwa input datanya telah berhasil. Kemudian kita akan pindah ke halaman database, yaitu pertama database seluruh. Di database seluruh ini kode yang tadi kita masukkan asetnya, ini kode barangnya KR52 sesuai dengan yang sudah kita input sebelumnya. Terus untuk nama barangnya kursi roda merah, tahun perolehannya 2022, NUP-nya 001, kategorinya kursi. Untuk mereknya Ergomatic, kuantitasnya 2, harga satuan barangnya 200.000, harganya 400.000, kondisinya bagus, penggunaannya sendiri, ruangannya ruang pengelola, keterangannya intra-compatible, dan dokumentasinya sesuai dengan yang sudah kita isi di halaman input barang. Kemudian di pilihan action ini ada edit atau delete. Untuk edit itu kita bisa mengedit lagi aset yang sudah kita input tadi jika ada kesalahan atau ada pembaruan.
Terus untuk action delete ini untuk kita menghapus aset tersebut. Di sini juga sudah ada konfirmasi ulangnya, biar kalau misalkan ada kesalahan mencet asetnya tidak langsung terhapus. Ini ada untuk konfirmasi ulang, dan ini kita cancel aja. Terus kita pindah ke database berdasarkan tahun. Nah di sini itu untuk kita mencari aset dengan tahun perolehannya. Tadi kita masukin aset dengan tahun 2022 dan kita cari, ini ketemu dengan aset yang di tahun 2022 di database berdasarkan tahun ini untuk mencari aset tadi tahun keberapa. Terus kemudian kita pindah ke database berdasarkan ruangan. Untuk di database berdasarkan ruangan ini kita bisa mencari untuk di ruang pengelola itu ada aset apa aja, ruang akademik ada aset apa aja, ruang dosen ada aset apa aja. Karena tadi kita masuk, kita input di ruang pengelola, jadi kita cari di ruang pengelola. Ini yang tadi kita input sesuai. Terus kemudian kita pindah ke laporan. Kita pindah ke laporan akan langsung ke download dan dalam bentuk Excel. Kita buka. Ini untuk halaman Excel-nya. Ini laporannya tadi KR52, kursi roda merah, tahun perubahannya semuanya sesuai, dan ini juga ada gambar dokumentasinya. Kemudian kita kembali ke, sekarang kita ke halaman referensi. Di halaman referensi ini ada keterangannya, ada jenisnya, ada kodenya, dan di halaman referensi ini bisa kita edit di referensi V2. Ini misalkan untuk kategorinya, ini untuk yang tadi meja itu bisa kita edit atau bisa kita delete. Terus juga bisa kita tambah juga. Ini misalkan kita edit meja menjadi meja dapur. Akan ada jenisnya tadi meja dapur yang sudah kita edit. Kita kembalikan seperti awal meja. Nah terus kemudian ini juga ada notifikasi kalau data berhasil diupdate. Kemudian kita beralih ke referensi video yang kondisi. Kita juga bisa mengubah kondisinya, apakah akan ditambahkan lagi atau akan dihapus. Terus ke ruangan kita juga bisa menambahkan atau mengedit atau menghapus ruangannya. Terus untuk yang keterangannya, ini juga keterangannya bisa kita edit, bisa kita delete atau bisa kita tambahkan. Terus untuk terakhir itu di recycle bin. Untuk di halaman recycle bin ini ada yang barang. Ini adalah barang-barang yang sudah dihapus. Buat contoh, kita hapus data yang sudah kita input tadi. Ada konfirmasi ulang, kita hapus. Ini ada notifikasi juga kalau barang berhasil dihapus. Terus kita ada di recycle bin untuk yang barang. Ini ada yang sudah dihapus tadi, misalkan mau kita restore, ini bisa kita restore juga. Dan kita lihat di data yang tadi masuk juga untuk barang yang sudah kita restore. Di situ untuk yang kategorinya juga ini bisa pokoknya barang yang sudah dihapus itu bisa kita restore lagi di recycle bin. Cukup dari saya untuk penjabaran dari aplikasi yang sudah saya dan teman saya buat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan kendala yang saya dan teman saya hadapi dalam membuat
aplikasi sistem informasi manajemen aset yang sudah saya tampilkan tadi. Untuk yang pertama itu kendalanya ada di sulitnya mengatur jadwal untuk saya dan teman saya bertemu untuk mengerjakannya karena ada tugas-tugas yang lain. Terus juga itu membuat proses pembuatan aplikasinya itu cukup lama karena juga basicnya dari saya dan teman saya tidak ada yang benar-benar ahli dalam membuat aplikasi. Terus untuk pengkodingannya juga kami merasa sedikit kesulitan, jadi kami belajar dulu dan itu membuat pembuatannya cukup lama. Dan kendalanya yang terakhir adalah hostingnya berbayar. Mungkin akan cocok jika diseriusi, karena kalau dari web itu bisa lebih mudah untuk ngupgrade, untuk mengganti, untuk mempercantik lagi, itu bisa lebih mudah jika lewat web. Cuman kendalanya adalah hostingnya berbayar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.